Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman, untuk minggu ini kita tidak bisa mengadakan perkuliahan secara offline. Maka daripada itu saya menggantikannya dengan video pembelajaran ini dan akan saya upload di Piklas. Sebelum nonton lebih lanjut video ini, diharapkan kepada teman-teman agar mendownload terlebih dahulu modul yang ada di Piklas, kemudian mengikuti arahan dari saya agar teman-teman bisa mengerti materi yang saya sampaikan pada hari ini. Langsung saja kita ke materinya. Jadi kita pada minggu ini sudah memasuki modul yang ke-6, di mana modul 6 itu materi tentang hash table and function. Kita masuk ke topik pertama, yaitu hash function. Jadi hash function itu adalah sebuah fungsi yang menerima sebuah input, biasanya itu dalam bentuk data, dan mengembalikan sebuah nilai hash atau biasa disebut dengan hash value dalam bentuk integer. Fungsi hash ini digunakan untuk mengubah nilai kunci key menjadi indeks pada array di dalam hash table. Fungsi hash haruslah efisien dan harus menghasilkan nilai hash yang berbeda-beda untuk setiap nilai kunci yang berbeda. Selain itu, fungsi hash juga harus menghasilkan nilai hash yang sama jika inputnya sama. Hal ini penting untuk memastikan keunikan kunci dan kecepatan pencarian data di dalam hash table. Nah, apa sih maksud dari ini? Fungsi hash juga harus menghasilkan nilai hash yang sama jika inputnya sama. Itu maksudnya jadi nilai key yang dimaksud itu berdasarkan nilai SC yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi contohnya saja, di sini A kapital dengan A biasa, dia itu memiliki nilai K yang berbeda. A kapital dia itu memiliki nilai K 65, sedangkan A kecil dia memiliki nilai K 97. Jadi setiap karakter ini mulai dari huruf alfabet, kemudian simbol, dia itu memiliki nilai K-nya sendiri gitu. Jadi nggak bisa diubah, bersifat konstan, dan dia nilai K-nya itu akan dipakai menjadi nilai kunci indeks pada array di dalam hash table tersebut. Nah, contohnya di sini untuk codingan hash functionnya seperti berikut. Jadi pada program ini, hash function itu diimplementasikan sebagai fungsi yang mengambil string sebagai input dan mengembalikan nilai hash dalam bentuk bilangan bulat yang dihitung dengan menjumlahkan nilai SC dalam setiap karakter dalam string dan kemudian mengambil modulus 10. Nilai hash ini kemudian digunakan sebagai indeks ke dalam array atau table hash. Nah, contohnya kayak ada kata A, kemudian ada kata B gitu. Nah, di mana A tadi tuh nilainya tuh 65. Kemudian ditambah B-nya itu tadi ada 66. Nah, nanti dia kurang lebih seperti ini. Dia tuh kayak menjumlahkan gitu, sehingga dia menghasilkan nilai K yang unik gitu. Nah, untuk codingannya kayak gini, kita memakai fungsi di mana namanya itu hash function, kemudian di sini string dengan nama inisialnya itu str. Kemudian kita buat variabel baru, kita inisialisasikan dengan nilai 0. Kemudian kita menggunakan perulangan, di mana panjang perulangan itu kita sesuai dengan panjang dari nilai str-nya, stringnya, dengan perintah length. Kemudian ini fungsinya sama kayak fungsi penjumlahan. Jadi nanti sini kita buat kayak hash sama dengan hash, kemudian ditambah. Nah, di sini yang membedakannya itu untuk mengubah tipe data dalam sebuah variabel itu cukup menambahkan tipe data baru di depan variabelnya tuh kayak gini. Yaitu integer, kalau float, kalau double gitu. Nah, baru kita mengeretunkan nilai hashnya. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah fungsi, dan fungsi itu sifatnya harus mengembalikan nilai kembalian. Kita masuk ke topik kedua, yaitu hash table. Jadi hash table ini merupakan sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key value. Dalam hash table, data disimpan dengan cara memetakan nilai kunci atau disebut dengan key ke dalam sebuah indeks pada sebuah array menggunakan sebuah fungsi hash.
Untuk codingan dari hash table sebagai berikut. Di sini kita menggunakan class, tidak menggunakan struct. Kenapa? Sebenarnya untuk class dan struct itu sama aja. Membedakannya itu untuk structnya sendiri, isinya itu dia itu nilai defaultnya itu bersifat public. Sedangkan untuk kelas dia itu ada dua istilah, namanya privat kemudian public. Jadi untuk nilai default dari kelas ini dia itu privat. Nah, agar kita membuat public, kita perlu buat gini, public, supaya data yang di sini itu bersifat public. Nah, jadi ini tidak rugi juga sih sebenarnya untuk menggunakan class. Kenapa? Karena class ini itu menjamin data yang di privat ini itu tidak bisa diotak-atik oleh orang lain gitu, kecuali programmer itu mengerti konsep dari class. Jadi kita bisa mengakses privat ini jika kita buat public di sini. Jadi di dalam privatnya itu kita buat static konstanta. Jadi dia tuh bersifat konstan, tidak bisa berubah. Dimana kita buat variabelnya itu table size, nilainya itu 10. Ini sama kayak project kalian sebelumnya, project teman-teman. Jadi project teman-teman itu rata-rata memakai static constant. Jadi ini fungsi itu untuk dia itu memberi nilai ketetapan gitu, nggak bisa diubah. Kemudian yang kedua kita buat array dengan nama table, kemudian isi indeksnya itu dari table size ini. Nah, kemudian di public itu ada 3 fungsi, ada point insert, ada boolean search, kemudian ada point remove. Dimana masing-masing fungsi ini ada nilai parameternya itu, nilai stringnya itu. Nah, jadi untuk penjelasannya, jadi program di atas diimplementasikan sebagai kelas dengan satu array yang digunakan untuk menyimpan data. Program ini memiliki 3 fungsi, ada insert, search, kemudian remove. Fungsi insert sendiri seperti teman-teman tahu itu untuk menambahkan string ke dalam table hash pada indeks yang dihasilkan oleh hash function. Kemudian untuk fungsi search itu digunakan untuk mencari string pada table hash dengan menggunakan hash function dan mengembalikan nilai true jika string ditemukan atau bernilai false jika tidak ditemukan. Nah, untuk fungsi remove itu digunakan untuk menghapus string dari table hash dengan menggunakan hash function pada indeks yang dihasilkan. Dengan demikian, perbedaan antara hash function dan hash table pada program di atas dapat dilihat dari implementasi yang berbeda. Hash function itu digunakan untuk menghasilkan nilai hash yang digunakan sebagai indeks, sekali lagi indeks, ke dalam table hash. Nah, sementara untuk hash table digunakan untuk menyimpan data dan mengakses data dengan cepat menggunakan nilai hash sebagai indeks, nilai yang telah diberikan di hash function ini. Nah, untuk programnya nanti kurang lebih seperti ini. Saya zoom terlebih dahulu agar kebesaran. Jadi untuk fungsi insert itu sama kayak insert pada umumnya. Jadi nanti kita buat variabel baru index, kemudian kita panggil fungsinya hash function, kemudian parameternya itu dari parameter sini, kemudian kita masukkan nilai indeks ini ke dalam array. Nah, tadi ini sebenarnya modul 10 itu sebenarnya nggak wajib, karena di sini saya buat kayak array, kemudian dimana dia tuh menerima 10 data. Jadi saya memutuskan untuk membuat modul 10. Itu sebenarnya ini nggak dianjurkan sebenarnya. Jadi nanti kekurangan itu kayak kalau ada dua kata yang sama, kayak kata Asus dengan kata Acer. Ibaratkanlah Asus dan Acer ini memiliki nilai ASCII yang sama. Dia itu memiliki nilai ASCII-nya itu 100 kalau ditotalkan. Nah, dimana kalau tadi kan contohnya kita menginput kata Asus, kemudian kedua kita menginput kata Acer gitu. Jadi kalau kita searching atau ingin mencetak yang kuncinya itu 100, dia itu akan mencetak yang kata yang pertama tadi, kata Asus. Jadi itu dia kekurangannya karena dia memiliki nilai key yang sama. Sedangkan dari pengertian sebelumnya
dia itu harus memiliki nilai K yang berbeda, sehingga itu dia ada keunikannya masing-masing gitu. Jadi ini karena untuk agar teman-teman paham saja konsepnya bagaimana. Jadi di sini saya buat modul 10, kemudian di sini saya buat table size-nya itu sampai dengan 10. Jadi kalau bisa saja ini dihapus 10-nya, kemudian teman-teman buat kayak 10.000 gitu. Bebas gitu. Itu kreasi teman-teman aja kayak mana modelnya. Di sini saya ingin menjelaskan konsepnya saja. Kemudian tuh yang search itu sama kayak perintah search pada umumnya. Kita pakai percabangan if, kemudian jika table indeksnya itu sama dengan str, dia akan mencetak return true, kemudian jika tidak, dia akan mencetak return false. Nah, untuk remove sendiri sama. Jadi table index sama dengan str, maka table indexnya itu akan dikosongkan kayak kita menggunakan tanda kutip, kemudian di dalam tanda kutipnya itu tidak ada kata apa-apa. Jadi itu menandakan kata tersebut sudah dihapus. Nah, untuk integer main-nya itu bisa teman-teman kotak-atik. Jadi di sini untuk pemanggilan kelasnya itu sama kayak struct. Jadi nanti kita panggil nama kelas atau struct-nya, kemudian kita buat sini nama variabelnya. Di sini contohnya nama variabelnya hasTable juga, tapi sini h kecil ya. Nah, jadi kita ingin mengambil nilai fungsi di dalam kelas ini dengan menggunakan titik. Nah, contohnya kita ingin menginsert ada 3 data di sini. Di sini ada apple, ada banana, ada cherry. Nah, kemudian kita ingin memastikan apakah fungsi search ini berfungsi atau enggak. Kita buat percabangan, kita buat hasTable, kemudian titik, kemudian search kata apple. Jika ada, dia akan mencetak apple is found. Jika tidak ada, maka dia akan mencetak apple is not found. Nah, kemudian kita ingin mencari kata orange. Tadi kan di sini 3 data, di mana 3 data ini tidak ada orange ya. Jadi kita cari search ini apakah orange itu ada atau enggak ada. Nah, kemudian kita buat stable remove banana. Jadi tadi kita setelah menginsert banana di sini. Nah, apakah banana itu akan dicetak banana is found atau banana is not found? Nanti kita coba. Jadi sini kita langsung run programnya. Nah, jadi sini apple is found, kemudian orange is not found. Nah, di sini banana is not found karena kita telah remove kata banana di dalam array-nya. Nah, kalau gini sih lebih jelasnya. Jadi cout. Nah, contohnya di sini kita buat hash, kita panggilkan function ya, kemudian kita buat tanda kutip, kita buat sini a gitu. Apakah a ini sesuai dengan table S yang di sini atau enggak? Nah, coba kita buktikan ya. Oh, sebelumnya di sini kita hapus terlebih dahulu yang modul 10-nya. Nah, kemudian kita buat baru. Nah, dia menghasilkan nilai K-nya itu 65. Apakah sesuai? A kapital sesuai ya, 65. Tetapi di sini dia kenapa nggak mencetak yang ini? Apple is not found tadi. Kemudian orange is not found, kemudian banana is not found. Itu kenapa? Karena sudah saya jelaskan dari awal tadi. Karena di sini dia menerima table size itu sampai 10 gitu. Makanya itu tadi saya buat modul 10 agar dia itu masuk ke nilai dari table size-nya tuh, dari 0 sampai 9. Nah, itu. Nah, contohnya kalau ini kita tetap kita jalankan, pasti dia akan menghasilkan 5 K untuk nilai A-nya tuh, karena di mode 10. Nah, 5. Nah, untuk pertemuan minggu ini cukup. Apabila teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, boleh langsung PC saya atau kawang saya. Kemudian untuk absensi pada minggu ini, teman-teman bisa komen di YouTube ini, komen nama, NPM, kemudian
jelaskan apa sih perbedaan dari hash table dengan hash function. Untuk deadline-nya saya tunggu sampai hari Minggu jam 12 malam. Saya tekankan sekali lagi untuk agar teman-teman membaca modul sebelum-sebelumnya, modul 5 ataupun modul 6, agar teman-teman bisa memahami modul selanjutnya, modul 7, modul 8, dan sampai ke modul terakhir, modul 10. Oke, cukup sekian dari saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.